Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Al-Habib Munzir Al-Musawwad sudah menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang paling sukses dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Berkembang dengan pesat, lain dengan agama-agama besar lain, kata Stoddard. Agama Buddha punya Raja Asoka, agama Persia punya Raja Cyrus, bukan Cyrus Sinaga, Cyrus. Agama Kristen punya Raja Konstantin. Mereka ini raja-raja besar dan berkuasa yang menunjang agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Lain dengan baginda Nabi. Beliau bukan raja, tidak anak penguasa, tidak pula orang kaya. Tapi amar ma'ruf yang dilaksanakannya berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, mewarnai hampir 2/3 belahan bumi. Nah, saya mau ambil porsi apa landasan beliau dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar sebelum ke arah yang tadi sudah ditanyakan Saudara Agung. Pertama, landasannya adalah siddiq. Apa? Jujur. Sebab bagaimana orang mau amar ma'ruf nahi munkar kalau dia nggak punya kejujuran. Nabi kita itu lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, perintahnya dia berwibawa, ajakannya diikuti karena beliau pelaksana pertamanya. Keteladanan. Kalau kita gimana mau berhasil amar ma'ruf? Cuma teriak, saudara-saudara, sedekah, sedekah. Yang teriak buntut gasiran, mbahnya pelit. Jujur. Kata orang tua Melayu gini, wahai saudara, adik dan kakak, peganglah jujur, jangan durhaka. Jauhi bohong, haramkan dusta, supaya hidup tidak ternista. Asik kan? Asik kan? Jauhi bohong, haramkan dusta, supaya hidup tidak ternista. Orang bisnis, modal paling penting adalah kepercayaan. Coba saudara punya kapital miliaran, kalau nggak dipercaya orang, ada nggak yang mau ngasih proyek? Ada nggak? Ada nggak? Nyaut. Modal utama dalam bisnis kepercayaan. Modal utama dalam memimpin kepercayaan. Modal utama dalam seluruh gerak hidup kita kepercayaan. Kalau hidup udah dipercaya, Bu, biar duit banyak juga enak rasanya. Bener. Kalau sudah dipercaya, walaupun duit banyak enak rasanya. Jujur. Bahkan ini modal utama kepemimpinan beliau. Bukan S3, enggak profesor, doktor, enggak, Al-Amin. Orang yang jujur, dan itu yang kita perlukan sekarang. Gayus. Saya lihat bukan saja kasusnya aneh, penanganannya juga aneh. Orang sekali bergayus bisa ngobok-ngobok semuanya. Sekarang banyak yang telinganya pada merah, matanya pada pedas. Begitu dia nyanyi, bagaimana dia merambah kepolisian, merambah kejaksaan, merambah kehakiman. Lalu penanganannya juga aneh. Kayaknya mau terfokus kepada kasus Gayusnya, padahal yang terbesarnya adalah mafia hukum dan mafia pajak. Kan itu soal yang paling besar ini.
Kita perlu jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apa tanda si bintang timur cahayanya terang sampai ke fajar? Apa tanda orang yang jujur? Hatinya mulia, ucapnya benar. Hatinya mulia, omongannya benar. Tidak pepat di luar, pancung di dalam. Menjegal kawan seiring, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Tiap hari kita ngadepin topeng. Topeng yang berkeliling. Ini mukanya apa bukan sih? Ini omongannya apa cuma sekedar sebuah misi dan seterusnya. Pantas kalau satu saat seorang biang preman, mbahnya preman, datang menghadap baginda Nabi, dapat hidayah dia. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, boleh enggak? Oh boleh. Ngucap syahadat. Selesai ngucap syahadat, dia bilang lagi, ya Rasul, saya kan sekarang sudah masuk Islam. Baik. Saya cinta Islam. Alhamdulillah. Saya cinta Anda ya Rasul. Bagus itu. Cuman saya juga cinta dosa. Ini aneh orang ini. Preman tadi ya. Saya cinta Tuhan ya Rasul. Saya cinta Islam. Saya juga cinta dosa. Saya belum bisa tinggalin di dosa. Saya suka judi, suka mabuk, suka zina. Marah baginda Rasul dengar ini. Enggak, beliau senyum. Senyum. Orang yang tegasnya amar ma'ruf nahi munkar itu jangan masang muka kuburan. Manyu, muka ditekuk, jangan. Senyum. Lalu beliau bilang, lah Pak Sebi, nggak apa-apa dah. Cuman begini, Mas. Dari Jawa premannya waktu itu. Kamu suka mabuk, hobi. Kamu suka zina. Bu, di mana-mana ada langganan. Kamu suka nyolong? Iya. Nah, oke, gini. Saya cuma minta, mau nggak kamu mulai hari ini janji sama saya? Apa ya Rasul? Jangan bohong. Hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib? Mau nggak kamu janji satu aja? Jangan bohong. Saya kira apaan kali ya Rasul. Kalau itu mah kecil. Sanggup? Sanggup. Ayo, saya baiat. Bismillah. Hari ini kau janji nggak mau bohong. Janji. Pulang. Sambil pulang di hatinya mikir, ma ashala ma talaba hadzal nabiyul karim. Ini Rasulullah kok gampang banget permintaannya. Enteng urusannya. Saya terang-terangan nggak tinggal zina, nggak tinggal nyuri, saya suka mabuk, cuma disuruh nggak bohong, encer. Dia kira nggak bohong gampang, dia kira nggak bohong gampang. Padahal Nabi Allah Ibrahim pernah mengeluh, saya seumur hidup 3 kali bohong, saya harus tanggung jawab di hadapan Allah. Padahal bohongnya bohong bener. Seumur hidup 3 kali merasa bohong, bingung Nabi Ibrahim. Kita sehari 16 kali bohong, nyengir aja nyengir, nggak ada bingung-bingungnya. Udah sambil pulang, hari berganti minggu, minggu pergi datanglah bulan. Satu hari dia lagi jalan nih si preman nih, mantan preman nih, ngelihat perempuan cakep, kenalan, dibawa ke rumah, masuk ke kamar. Hampir terjadi, mau zina lagi hampir terjadi, dia tegangan tinggi, hampir nyaris. Begitu mau terjadi ingat, saya udah janji sama Rasulullah nggak mau bohong. Ntar kalau ketemu beliau saya ditanya kamu masih zina, nyautnya bagaimana? Nyautnya gimana? Kalau saya bilang iya, saya pasti kena hukum, udah Islam. Kalau saya bilang enggak, saya bohong. Padahal sudah janji enggak mau bohong. Perang ini, iman sama syahwatnya. Kata syahwatnya, udah sikat.
Kata imamnya, pikirin dulu, lu udah janji lo. Perang. Akhirnya imannya menang. Dia bilang sama tuh perempuan, Mbak Yu. Mbak Yu. Non sewu Mbak Yu. Nggak jadi. Loh, nggak jadi piye tuh Mas? Ya wis pokoknya nggak jadi. Selamat dari zina. Lain hari mau mencuri, sudah madda yadahu, tangannya udah dijulurin. Ingat lagi ntar kalau ketemu Nabi ditanya, lo masih nyolong nggak? Gimana nyautnya? Tiap kali mau berbuat jahat, tiap ingat janjinya. Tiap ingat janjinya terhindar dari perbuatan jahat. Paling akhir dia datang menghadap Nabi, ya Rasul, apa? Sadaqta ya Rasul, Anda benar ya Rasul. Kenapa? Yang Anda minta atuk, kedengarannya enteng, cuman pongkolnya. Saya nggak bekutik ya Rasul. Lihat pengaruh jujur dalam hidup. Kiai, mohon maaf kalau saya potong jawaban jujur Kiai ini. Nah, bagaimana dengan sifat dari hakim-hakim kita dalam memutuskan ini, Kiai? Ya, kita berharap mudah-mudahan mereka jujur. Perkara apa ini harapan hampa itu soal nanti dah. Yang penting kita berharap mereka jujur dan mempunyai rasa keadilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini satu dasar amar ma'ruf tuh, jujur. Yang kedua, tabligh, menyampaikan ini pun nggak gampang. Satu saat beliau lagi dakwah di kalangan elit, datang orang buta nyebarin agama, nanyain agama, agak masam, muka beliau agak berpaling. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Ayat yang saya sampaikan tadi, Allah mengkritik kepada baginda Nabi.